ASEAN merupakan pasar yang potensial dan memiliki peluang investasi yang menjanjikan. Presiden Jokowi menyebut di tengah melemahnya perekonomian dunia, ekonomi ASEAN telah terbukti tangguh dan terus tumbuh melebihi pertumbuhan ekonomi global dan kawasan lainnya. Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual Ketua Departemen Ekonomi CSIS Fajar Hirawan. Selamat pagi Mas Fajar. Selamat pagi Mas Yuda. Ya Mas Fajar, kalau kita bicara mengenai KTT ASEAN kali ini mengambil tema Asian Epicentrum of Growth. Dari pandangan Anda, bagaimana sebenarnya posisi ekonomi Indonesia di ASEAN? Ya, memang tahun ini Indonesia sebagai chairman atau ketua ASEAN memang punya agenda khusus ya. Salah satunya adalah bagaimana caranya Indonesia bisa memberikan atau menawarkan setidaknya Indonesia punya legacy ya untuk mempercepat mengakselerasi terkait dengan isu-isu transisi energi dan juga beberapa isu-isu kritis dan strategis lainnya. Kalau kita bisa dibilang masalah apa yang menjadi kekuatan Indonesia, yang jelas bahwa Indonesia salah satu negara di kawasan ASEAN yang paling besar ya dari sisi jumlah penduduknya dan juga potensi-potensi ekonomi lainnya. Nah, saya rasa setiap perhelatan ASEAN Summit gitu ya yang diselenggarakan oleh Indonesia, banyak sekali harapan-harapan yang bisa dikeluarkan atau dicetuskan gitu ya dalam perhelatan ASEAN Summit, khususnya ketika Indonesia menjadi ketua ASEAN seperti itu, Mas Yuda. Ada beberapa peran Indonesia yang penting, mungkin saya sedikit bisa sharing terkait dengan mendirikan Pupuk Asian di Aceh, kemudian cadangan pangan Asia, pelopor dan pendiri organisasi kerjasama ekonomi antar negara, serta Indonesia sebagai pelopor pendiri Asian Free Trade Area atau AFTA. Bagaimana Anda melihat hal ini, Mas? Ya, memang lagi-lagi yang tadi saya sebutkan bahwa dengan kapasitas Indonesia yang memiliki potensi, dan saya rasa Indonesia sangat berkepentingan membawa ekonomi di region ini atau di kawasan ini menjadi lebih baik lagi. Apalagi selalu yang disampaikan oleh Pak Jokowi adalah ASEAN bisa menjadi kekuatan ekonomi dunia baru gitu ya, di tengah ketidakpastian global, di tengah pertumbuhan ekonomi di beberapa negara-negara maju yang bisa dibilang mengalami perlambatan. Nah, tadi disebutkan ada banyak sekali sektor-sektor yang bisa dibilang menjadi sektor kritis dan strategis yang memang perlu dipikirkan atau perlu menjadi perhatian pemimpin ASEAN gitu ya, khususnya terkait dengan masalah ketahanan pangan dan juga terkait dengan masalah isu iklim dan juga ketahanan energi. Jadi menurut saya itu adalah sesuatu hal yang memang sedang diperjuangkan oleh Indonesia di tahun ini, dan yang pasti kita harus tahu bahwa sifat atau bisa dibilang nature dari ASEAN ini mudah-mudahan bisa terus didorong, setidaknya kita bisa bangun ekonomi bersama-sama dengan mempertahankan prinsip no one left behind gitu ya, seperti itu Mas. Ya, menarik mengenai Indonesia, kita bicara mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN lainnya. Yang menjadi kompetitor yang dalam tanda kutip Indonesia adalah Vietnam dan Filipina. Kalau saya bacakan sedikit, pertumbuhan ekonomi Vietnam di 2022 mencapai 8,02%, Filipina sebesar 7,60% sepanjang tahun 2022, sementara Indonesia pertumbuhannya hanya di level 5,31%. Nah, bagaimana kita bisa bersaing dan juga mengejar pertumbuhan ekonomi dari dua negara tetangga kita ini, Mas? Ya, mungkin kata-katanya lebih baik adalah bukan kata bersaing atau competition ya, tapi bagaimana Indonesia bisa terus berkolaborasi gitu ya dengan negara-negara di kawasan. Saya rasa apa yang perlu kita ketahui bahwa ASEAN juga punya potensi menjadi hub untuk industri manufaktur dunia. Karena saya rasa terkait dengan masalah labor cost atau biaya tenaga kerja yang relatif cukup murah gitu ya, dan juga bisa dibilang sumber-sumber input untuk berproduksi itu ada dalam konteks kawasan di ASEAN. Jadi saya rasa kalau misalnya kita berbicara masalah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang memang relatif stagnan ya di 5%, walaupun sebenarnya kita punya mimpi bahwa kita bisa tumbuh lebih besar itu atau beyond 5%, karena kita punya cita-cita di tahun 2045 ingin menjadi negara top 5 dari sisi size ekonominya. Dan saya rasa memang 5% itu tidak cukup. Nah, saya rasa apa yang perlu dilakukan
dilakukan oleh pemerintah dan juga bersama-sama dengan pemimpin ASEAN lainnya, saya rasa memang yang pasti reformasi struktural itu jangan lengah lah, harus tetap diperjuangkan atau dipertahankan. Karena apa? Karena dari sisi produktivitas, daya saing dan lain sebagainya, saya rasa memang Indonesia itu masih bisa dibilang cenderung lebih tertinggal dibandingkan Vietnam tadi, yang memang kita bisa tahu bahwa mereka punya strategi khususnya di sektor industri yang cukup baik ya. Dalam artian di sini adalah mereka bisa lebih berdaya saing dan punya produktivitas yang lebih tinggi. Nah, saya rasa ke depannya perlu ada semacam strategi yang khusus gitu ya, khususnya di tingkatan kawasan, dan lagi-lagi saya rasa perlu adanya kolaborasi atau cooperation, kerjasama instead of persaingan atau competition ke depannya di ASEAN, seperti itu Mas Yuda. Ya, corporation ataupun kerjasama. Nah, seperti apa nih ekonomi kerjasama yang menarik yang bisa kita tawarkan selain tadi di awal Mas Fajar mengatakan sebagai salah satu sentra pangan, kemudian juga masalah kondisi iklim global dan juga isu-isu pertumbuhan ekonomi juga. Apa kira-kira bisa kita ambil dari momen ini, Mas? Ya, saya rasa betul sekali, karena memang semenjak apa yang terjadi di summit di Labuan Bajo di bulan Mei lalu, memang kan kalau dari sisi ekonomi kan fokusnya setidaknya ada 3 hal ya, terkait dengan jaringan desa, kemudian juga terkait dengan ekonomi digital, khususnya terkait dengan payment connectivity, dan yang terakhir terkait dengan masalah EV ecosystem. Nah, saya rasa 3 hal itu akan lagi-lagi digaungkan di summit kali ini, dan berharap bahwa transisi energi atau transformasi energi yang lebih hijau gitu ya, itu pasti menjadi salah satu concern pemerintah, khususnya pemerintah di kawasan. Nah, tapi kalau kita bicara masalah kerjasama ini, saya rasa memang ke depannya ASEAN harus bisa lebih mandiri. Mandiri dalam hal apa? Dalam hal bahwa apa yang diusahakan gitu ya, yang untuk dibangun di ASEAN itu harus resourcesnya berasal dari ASEAN sendiri. ASEAN kadang-kadang selalu bergantung pada resources dari luar, dan saya rasa memang ingin membangun kawasan harus berasal dari kawasan sendiri. Itu mungkin salah satu poin yang harus di-highlight oleh pemimpin ASEAN tahun ini. Itu Mas Yuda. Ya, kita melihat posisi ASEAN ini terbilang penting ya, terutama terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Sepanjang 2000 hingga 2022 itu pertumbuhannya sampai mencapai 5%, bahkan populasi Asia 9% dari populasi dunia. Bagaimana sebenarnya posisi ASEAN ini dari mata barat maupun negara-negara maju lainnya, dan bagaimana ke depannya kita bisa menggunakan momen kali ini untuk lebih berkembang, terutama di sektor ekonomi? Ya, memang betul sekali. Kita tidak bisa menutup mata ya. Pada saat ini kita sedang mengalami adanya major power rivalry, adanya semacam rivalitas kekuatan dunia gitu ya. Mungkin kita seringkali melihat bahwa dipersandingkan antara US dan China. Dan dalam ASEAN Summit kali ini gitu ya, saya rasa yang menjadi poin positifnya adalah kedua negara tersebut akhirnya juga bisa ikut dalam summit yang kita rasa sangat penting ini. Meskipun gitu ya Presiden China Xi Jinping dan juga Presiden Joe Biden tidak bisa hadir, namun setidaknya mereka juga mengirimkan delegasi yang tidak kalah penting gitu ya, dari sisi peranan dan juga atributnya gitu ya. Kita tahu bahwa Kamala Harris mungkin akan datang, dan juga yang pasti Perdana Menteri dari China juga datang. Yang pasti di sini adalah sebuah momentum di mana ASEAN itu bisa menjadi salah satu forum yang bisa melebur gitu ya kekuatan yang tadinya sifatnya berupa rivalitas atau kompetisi, berubah atau bertransformasi menjadi yang sifatnya kolaborasi dan juga kerjasama. Itu sebenarnya yang dicita-citakan oleh Presiden Jokowi gitu ya. Dan saya rasa memang itu perlu sekali usaha keras gitu ya, upaya keras, sehingga kedepannya saya rasa dari sisi rivalitas ini tidak ada lagi semacam benturan-benturan yang akhirnya berdampak pada kawasan sendiri. Saya rasa memang kita
sangat tangguh ya dalam menghadapi berbagai macam krisis. Tapi perlu digarisbawahi bahwa pada umumnya negara-negara di ASEAN ini adalah small open economy. Apa artinya? Artinya adalah ketika terjadi sebuah ketidakberesan gitu ya di luar sana atau di luar ASEAN, biasanya ASEAN sangat mudah sekali terpapar gitu ya krisis yang berasal dari luar tadi. Nah, saya rasa itu yang juga harus diperhatikan oleh pemimpin-pemimpin ASEAN. Jangan sampai jumawa bahwa kita bisa mengelola pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tapi juga di satu sisi kita juga harus menata atau mengelola lingkungan kerjasama ekonomi internasional yang lebih kondusif lagi ke depannya. Seperti itu, Mas Yuda. Mas Fajar Hirawan, terima kasih untuk perbincangan di pagi hari ini. Mudah-mudahan pertemuan KTT ASEAN ke-43 ini menjadi momen ya, karena banyak sekali target-target terkait dengan tidak hanya pertumbuhan ekonomi, peluang bisnis, tapi juga bagaimana ASEAN menjadi salah satu fungsi penting dari perdagangan dan perekonomian dunia. Selamat pagi Mas, salam sehat selalu.